Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan bangsa ini sejak penjajahan hingga masa kemerdekaan. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah sudah memberikan atensi pada permasalahan narkotika sejak tahun 70-an. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga yang berwenang dalam penanganan narkotika. Munculnya lembaga tersebut merupakan respon pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkotika di Indonesia. Cikal bakal berdirinya BNN dimulai pada tahun 1971 saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Koordinasi Intelijen Nasional atau BAKIN untuk mendirikan Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden atau Bakolak Inpres tahun 1971. Bakolak Inpres memiliki 6 tugas khusus. Salah satunya yang penting bagi sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional adalah berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pada saat itu, bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba diketuai oleh Brigjen Pol Dr. Andes Soekarjo Subadi SH. Dalam pelaksanaannya, Bakolak Inpres bekerja sama dengan departemen terkait antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan sejumlah instansi lainnya. Kemajuan teknologi serta perubahan sosial yang sangat cepat membuat undang-undang tentang narkotika perlu disesuaikan. Oleh karena itu, Presiden bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Pada perkembangannya, melihat permasalahan narkotika yang terus mengkhawatirkan, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Presiden B.J. Habibie membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau BKNN melalui keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Tugas BKNN ialah melakukan koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Presiden Habibie menunjuk Komjen Pol Ahwilutan sebagai Kepala Pelaksana Harian BKNN yang pertama dan menunjuk Jenderal Pol Dr. Andes GPH Rosdiharjo selaku Kapolri sebagai Ketua BKNN secara ex officio. Namun sebagai badan yang sifatnya masih koordinatif, BKNN dirasakan tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, pada 22 Maret 2002, BKNN resmi berubah menjadi Badan Narkotika Nasional. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 22 Maret. Pada tahun 2007, terjadi pengembangan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai ke tingkat wilayah provinsi dan kabupaten kota, yaitu dengan dibentuknya Badan Narkotika Provinsi atau BNP dan Badan Narkotika Kabupaten Kota atau BNK yang berada di bawah pemerintah daerah setempat dan diketuai oleh Wakil Gubernur pada tingkat provinsi dan Wakil Bupati atau Wali Kota pada tingkat kabupaten atau kota yang bersifat koordinatif dengan BNN. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 tanggal 23 Juli tahun 2007. Meski upaya keras terus dilakukan, permasalahan narkoba di Indonesia ternyata semakin memprihatinkan. Payung hukum yang lebih kuat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan undang-undang tersebut, BNN diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku, maka kedudukan BNN sangat jelas.
yaitu sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung. Berdasarkan undang-undang ini pula, dibentuklah Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota yang merupakan perwakilan BNN di provinsi dan kabupaten atau kota. Ini merupakan pengembangan lanjut dari Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota yang telah ada sebelumnya. Hingga periode tahun 2009, tercatat sudah beberapa kali terjadi pergantian kalakar BNN, mulai dari Komjen Pol Ahwi Lutan, Jenderal Polisi Dai Bakhtiar, lalu Komjen Pol Nurfaizi, yang kemudian diteruskan oleh Komjen Pol Togar Sianipar, Komjen Pol Makbul Padmanegara, Jenderal Polisi Sutanto, Komjen Pol Made Mangkupastika, dan Komjen Pol Goris Mere sebagai kalakar BNN. Pada 2009 ini pula, Komjen Pol Goris Mere diangkat sebagai Kepala BNN pertama, menanggalkan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Pelaksana Harian BNN. Selanjutnya, BNN tercatat sudah 6 kali berganti kepemimpinan, mulai dari Komjen Pol Goris Mere, Komjen Pol Anang Iskandar pada November 2012, dilanjutkan oleh Komjen Pol Budi Waseso pada September 2015, Komjen Pol Heruwinarko pada 2018, Komjen Pol Petrus Golose pada 2020, dan Komjen Pol Martinus Hukom pada 2023. Di bawah tongkat komando Komjen Pol Martinus Hukom, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia semakin menunjukkan taringnya. Komjen Pol Martinus Hukom menerapkan 6 strategi jitu dalam upaya P4GN, yakni pertama, penguatan kolaborasi. BNN RI terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung P4GN. Kedua, penguatan intelijen. Komjen Pol Martinus Hukom menguatkan intelijen BNN dengan membangun big data intelijen untuk mendukung kebijakan P4GN. Hasilnya, BNN RI berhasil mengungkap sejumlah kasus besar peredaran gelap narkotika di tanah air. Ketiga, penguatan wilayah di pesisir dan perbatasan negara. Dengan banyaknya garis pantai yang dimiliki Indonesia, BNN RI berupaya untuk meningkatkan pembangunan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan negara. Gunanya adalah untuk mencegah masuknya peredaran gelap narkotika ke Indonesia. Keempat, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan. Selain di dalam negeri, BNN RI juga intens menjalin komunikasi dengan negara sahabat dalam upaya mencegah masuknya peredaran gelap narkotika ke Indonesia. Kelima, pendekatan tematik dan ikonik diterapkan melalui penanganan permasalahan mendasar dan aktual di setiap wilayah rawan, intervensi berbasis data, sumber daya, serta kearifan lokal, penguatan ketahanan keluarga, dan lingkungan pendidikan. Keenam, penguatan sumber daya dan infrastruktur yang meliputi peningkatan SDM, optimalisasi anggaran, perbaikan sarana prasarana BNNP dan BNNK, serta penguatan manajemen media. Dalam dinamika perjalanannya, banyak pencapaian yang sudah dilakukan BNN hingga saat ini. Banyak kasus dan jaringan baik nasional maupun internasional yang berhasil diungkap. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dibentuk, diperkuat, dan dibesarkan untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Tugas yang berat tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Cita-cita luhur ini dapat terwujud apabila kita semua bahu-membahu dalam mewujudkannya. Menyelamatkan bangsa adalah tugas utama yang mulia. Dirgahayu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ke-23, dalam catur dharmamu, kami titipkan negara dan bangsa ini demi cita-cita Indonesia bersinar bersih narkoba.